Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa. Dewan Hakim yang bijaksana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Rasulullah SAW pernah menangis ketika melihat seorang anak kecil duduk sendirian di pinggir jalan. Pakaian anak itu compang-camping, wajahnya kusam, matanya sembab. Beliau mendekat dan bertanya, "Wahai anak kecil, mengapa kamu duduk sendirian?" Anak itu menjawab lirih, "Aku yatim, ayahku wafat dalam peperangan. Ibuku sakit, aku lapar." Tanpa banyak bicara, Rasulullah SAW memeluk anak itu, mengusapnya, lalu membawanya pulang, memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Beliau bersabda, "Aku adalah ayah bagi anak-anak yatim, dan siapa yang menyayanginya, maka aku akan menemani di surga." Dewan Hakim yang bijaksana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah inilah yang membuat kami memilih judul Nabi Penyayang Anak Yatim. Karena dalam kehidupan modern ini masih banyak di luar sana anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kita, baik kasih sayang maupun perhatian. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyayangi dan memelihara anak yatim. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah
orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang bijaksana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini memberi pelajaran bahwa ukuran keimanan seseorang tak hanya dilihat dari ibadahnya, tetapi dari kepeduliannya terhadap sesama, terutama anak yatim. Anak yatim adalah bunga-bunga kecil yang kehilangan cahaya ayah atau ibu mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyuruh kita menyantuni mereka, tetapi menyayangi mereka. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada." Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini. Dewan Hakim yang bijaksana, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi bila kita mengabaikan mereka, bila kita menghardik mereka, Allah telah memperingatkan kita termasuk orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Maun bahwa orang yang menghardik anak yatim termasuk golongan pendusta agama. Artinya, keimanan seseorang tidak sempurna jika ia tidak peduli kepada anak yatim. Anak yatim bukan hanya mereka yang kehilangan kasih sayang orang tua, tapi juga kehilangan pelindung dalam hidupnya. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk orang yang rajin beribadah, tetapi lupa kepada kewajiban sosial. Sebab dalam ayat ini, Allah mencela orang yang sholat tapi lalai, yakni lalai dari kepedulian terhadap sesama. Maka mari kita jadikan rumah kita, hati kita, hidup kita sebagai tempat yang hangat untuk anak yatim. Karena kasih sayang kita kepada mereka adalah tiket menuju surga. Insya Allah. Dewan Hakim yang bijaksana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan tausiah kami, kasih sayang dan kepedulian kepada anak yatim adalah wujud nyata keimanan yang mengantarkan kita kepada ridho dan surganya. Wallahu muafiq illa aqwamit thoriq. Wassalam.